Barus Julu, Si Malem, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa. Barus Julu adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1238 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 7,03 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga desa Barus Jahe memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 471 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.634 jiwa yang terdiri dari 823 orang laki-laki dan 811 orang perempuan. Barus Julu merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat, sebelah selatan dengan Desa Persadanta, sebelah barat dengan Desa Ujung Sampun Kecamatan Dolat Rakyat, sebelah timur dengan Desa Tanjung Barus. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, potensi wisata alam. Majua-jua man banta krina. Majua-jua. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesejahteraan, kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Barus Julu, Kecamatan Barus Jahe ini. Visi adalah suatu gambaran yang mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dalam melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Barus Julu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Barus Julu seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga seperti Satuan Kerja Wilayah Pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, visi desa Barus Julu adalah terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana transportasi yang memadai. Adapun makna dari visi tersebut di atas adalah: A. Meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan sumber daya manusia di wilayah desa. C. Melestarikan adat istiadat desa. D. Meningkatkan sarana desa. Ya, unggulan dalam pertanian seperti stroberi. Waktu itu pun pernah juga kita ke ladang masyarakat menengok stroberi. Stroberi itu bisa dikirim ke Medan, keluar pasarannya gitu. Ada juga enceran dipetik sendiri gitu.
Pemana tang hutan umpamana inda. Irabi suan menda tang na strawberry, entah kentang. Di cuma singgo puluh tahun. Ada seperti cabe, kopi, seperti kol, gitulah sayuran. Kalau bahas pendidikan, tahun 2018 tadi kami anggarkan dana desa untuk berprestasi anak sekolah. Juara 1 sampai juara 4, dapat hadiah dia. Ya, mulai tahun 2017 saya jadi kepala desa, udah ada kami bikin rapat beton ke ladang atau ke ganggang rumah. Mengadakan meteran, mengadakan lampu jalan, meteran air, saluran parit ke sawah, dari desa ke sawah gitu. Oh iya, untuk memudahkan pertanian, ada juga jalan belum diperbaiki supaya transportasi ke pajak supaya cepat lancar dia gitu. Saya mau bertanya, di dalam visi Bapak Kepala Desa terdapat tadi melestarikan budaya dan adat istiadat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana upaya Bapak melestarikan budaya dan adat istiadat? Ya, terima kasih. Kita mengadakan sanggar seni di Desa Berjulu, Dusun Basam. Kita undang nanti tahun depan. Tahun ini nggak kita libatkan pertanyaan Bapak dalam APBD itu. Makanya tahun depan nanti kita anggarkan. Kita undang tokoh masyarakat, tokoh agama ke kantor supaya kita asosiasi masalah sanggar seni ini. Terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bujur ras mejuas jua manbanta krina. Bujur ras mejuas jua. Desa Barus Julu merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Sejak dahulu kala, tepatnya sebelum tahun 1987, kedua desa yang didirikan atau Panteken Mergabarus ini, yaitu Desa Barus Julu dan Desa Basam, belumlah bergabung menjadi satu kesatuan pemerintah desa. Saat itu, kedua desa dipimpin oleh masing-masing pengulu, yakni Ngela Barus di Barus Julu dan Bunga Ginting sebagai pengulu di Desa Basam. Nah, pada tahun 1993, oleh pemerintah Kabupaten Karo, kedua desa ini kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan pemerintahan desa yang kemudian bernama Desa Barus Julu di bawah kepemimpinan pengulu yang bernama Dua Barus. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya, yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup.
10. Perencanaan sehat. PKK Desa Barjulu, Dusun Basam ada 20 orang. Saya ketuanya. Tapi soal kegiatan memang PKK Dusun Basam ini sangat rajin lah, kreatif. Apa yang saya suruh mereka laksanakan. Nah, setiap bulan dari bulannya memang kami dari awal kami bikin Jumat bersih. Setiap hari Jumat kami gotong royong semua PKK. Nah, setelah itu PKK memang betul-betul rajin, apa yang ada kegiatan saya bilang mereka ikuti. Nah, sepertinya menanam bunga di Desa Basam ini. Lalu di bulan seterusnya kami memang melaksanakan membuat sanle. Lalu mau tahun baru gitu kami membuat roti. Nah, roti untuk tahun baru semua kami PKK. Itu maka kami menganjurkan sama Bapak Kepala Desa supaya dia memberikan kepada kami open untuk membuat roti supaya kegiatan kami bisa berjalan lancar. Rencananya kami memang tahun 2020 ini memang sudah kami membuat tudung untuk salon lah gitu. Memang udah direncanakan, tapi karena kayak gini kan belum terlaksanakan. Kalau Jambur dikelola sama PKK, dalam 1 tahun 3 orang yang mengelolanya. Nah, pamannya mengeluarkan piring dan memasukkan PKK Jambur lah. Kalau ada yang rusak harus diganti yang bikin pesta atau yang berkemalangan. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu dengan kader Posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di Posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di Posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di Posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan Posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya yang berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian
menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Apalagi di Dusun Basam yang saat ini dikenal sebagai sentra pertanian buah stroberi serta berbagai aneka bunga hias, ditambah letak desa ini merupakan jalur jalan lintas antar kabupaten dan provinsi. Nah, potensi sumber daya alam berbasis lingkungan inilah yang kemudian dijadikan warga desa sebagai destinasi wisata baru bagi pelintas maupun para wisatawan yang khusus datang menikmati pesona alam pertanian sambil membeli buah stroberi dengan cara memetik sendiri. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Majuah-juah man banta krina. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, mari kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa berjulu Kecamatan Barujahe ini. Saudara sekalian, mengingat saat wabah bencana non alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran. Antara lain, kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita berjumlah 2 dusun. Segera membentuk relawan gugus tugas melawan COVID-19, menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik, membuat pos penyemprotan di gerbang masuk desa, memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar, wajib melaporkannya kepada perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri, melaporkannya ke perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Barujahe. Selanjutnya, memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menyambut Lebaran, kita menghimbau warga agar tidak mudik. Kepada perangkat desa dan BPD, terus himbau warga desa untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini, kita bisa hanya puskesmas, polsek, camat, serta kepala desa, kepala dusun saja yang menanganinya. Kita semua bersama masyarakat harus bersatu melawannya, dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor
disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikian rapat kita kali ini dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur rasma jua kita kina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Mejua-jua, Barus Julu Si Malau, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa.